Halo sahabat online, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe, ya. Aktifin juga loncengnya biar nggak ketinggalan update terbaru dari kami. Salam bahagia sahabat online. Bobby sang penjaga istana, kucing dari Kertanegara. Di sebuah rumah besar di Jalan Kertanegara, seekor kucing belang tiga bernama Bobby hidup dengan damai. Ia bukan kucing biasa, Bobby adalah sahabat setia Bapak Prabowo Subianto, yang kala itu menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Bobby pertama kali ditemukan saat masih kecil, kedinginan di bawah mobil hitam yang terparkir di halaman rumah. Prabowo, yang saat itu hendak berangkat rapat, langsung berhenti dan memerintahkan ajudannya untuk menyelamatkan si kecil itu. Sejak hari itu, hidup Bobby berubah. Ia dirawat dengan penuh kasih di rumah Prabowo. Dokter hewan pribadi didatangkan, makanan terbaik disediakan, dan bahkan ruangan khusus dengan bantal empuk disiapkan hanya untuk Bobby. Si belang tiga itu pun dengan cepat menyesuaikan diri, menjadi penghuni tetap dan ikon kecil di rumah Kertanegara. Bobby memiliki kebiasaan unik, ia selalu duduk di meja rapat kecil di taman saat Prabowo membaca dokumen penting. Jika ada orang baru datang, Bobby tak segan mengeong keras, seakan bertanya, "Siapa kamu?" Tingkahnya yang menggemaskan dan penuh rasa ingin tahu itu membuat semua orang di rumah menyayanginya. Namun, kedekatan Bobby dengan Prabowo jauh melampaui hubungan manusia dan hewan peliharaan biasa. Di saat-saat paling menegangkan pun, seperti ketika Prabowo hendak maju sebagai calon presiden, Bobby tetap di sisinya. Ia duduk diam di kursi kerja, mendengarkan suara debat dari televisi, bahkan terkadang tertidur di tumpukan kertas visi misi. Ketika masa kampanye dimulai, Bobby ikut menjadi bintang. Beberapa kali ia terlihat dalam foto-foto santai di media sosial, duduk manis di pundak Prabowo atau bergelung di pangkuannya. Netizen langsung jatuh cinta. Akun Instagram @bobbykertanegara dibuat, dan hanya dalam seminggu, ratusan ribu pengikut membanjiri akunnya. Tak butuh waktu lama hingga Bobby dijuluki First Chat Indonesia. Banyak yang bercanda, mengatakan bahwa Bobby adalah penasihat utama presiden masa depan. Lucunya, Prabowo tak menyangkal hal itu. Dalam sebuah wawancara ringan, ia mengatakan, "Saya percaya naluri hewan itu kuat. Kalau Bobby marah pada seseorang, biasanya saya lebih waspada." Hidup Bobby di rumah Kertanegara seperti dalam dongeng. Ia punya pelayan khusus, makanan kaleng terbaik dari Eropa, bahkan lehernya dihiasi kalung kecil dari perak dengan inisial B. Tapi, hal paling penting bagi Bobby adalah kehadiran Prabowo setiap pagi. Saat pemiliknya duduk menyeruput kopi, Bobby pasti sudah menunggu, minta dilus atau sekadar menyandarkan kepala. Tahun 2024, segalanya berubah. Prabowo resmi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia. Rumah di Kertanegara pun ditinggalkan sementara, dan seluruh penghuni pindah ke Istana Merdeka. Termasuk Bobby. Banyak yang bertanya-tanya, apakah Bobby akan ikut? Tentu saja, kedatangan Bobby ke istana disambut hangat oleh staf dan pengawal. Bahkan, jalur khusus di taman disiapkan untuk Bobby bermain. Prabowo menyempatkan diri memeluknya dan berkata pelan, "Mulai sekarang kamu tinggal di rumah rakyat." Bobby mengeong pelan, seolah mengerti. Di istana, Bobby butuh waktu menyesuaikan diri. Ukuran bangunan yang besar dan suasana baru membuatnya agak takut. Tapi dalam beberapa hari, Bobby sudah mulai menjelajah. Ia naik ke balkon, duduk di kursi merah tua di ruang tamu, dan bahkan tidur di ruang kerja presiden. Tak lama kemudian, berita soal Bobby menyebar ke seluruh negeri. Wartawan dan influencer ramai-ramai membahas kucing presiden. Bobby menjadi ikon persahabatan, ketenangan, dan kesetiaan. Banyak keluarga yang mulai mengadopsi kucing karena terinspirasi darinya. Seorang seniman dari Yogyakarta bahkan melukis potret Bobby dengan latar belakang bendera merah putih. Lukisan itu diberikan kepada Presiden Prabowo saat peringatan Hari Kemerdekaan, dan langsung dipajang di lorong utama istana. Hidup Bobby memang berubah, tapi di balik semua ketenaran dan fasilitas mewah, satu hal yang tetap sama adalah kesetiaannya pada Prabowo. Setiap malam, saat istana mulai sunyi, Bobby akan berjalan pelan ke kamar kerja presiden, melompat ke kursi kayu, dan tidur di sana. Ia tak butuh tempat tidur mewah, yang penting, ia dekat dengan orang yang dicintainya. Cerita Bobby pun menjadi simbol bahwa di tengah kerasnya dunia politik, masih ada ruang untuk kasih sayang yang tulus. Bahkan dari seekor kucing kecil yang dulu ditemukan di kolong mobil. Dan disinilah cerita Bobby di istana dimulai,
membuka babak baru sebagai kucing paling berpengaruh di negeri ini. Istana dan dunia baru. Hari-hari pertama Bobby di Istana Merdeka penuh dengan rasa penasaran. Ia menjelajahi lorong-lorong panjang berkarpet merah, memandangi lukisan-lukisan kuno di dinding, dan mengintip ke jendela besar tempat matahari pagi menyinari meja kerja presiden. Bagi seekor kucing, istana bukan sekadar rumah, itu adalah petualangan besar yang tiada habisnya. Para staf istana awalnya canggung menghadapi Bobby. Beberapa takut tanpa alasan, sementara lainnya mencoba menjilati hati Bobby dengan membawa camilan dan mainan. Namun, Bobby bukan kucing sembarangan. Ia tidak sembarangan mendekat, dan hanya akan luluh jika hatinya merasa aman. Pagi hari, Bobby biasa ikut Prabowo sarapan di beranda belakang istana. Prabowo menyuapi burung-burung kecil yang datang, dan Bobby akan duduk tenang di kaki kursi, sesekali mengeong pelan. Para pengawal yang berjaga sering dibuat tersenyum melihat keintiman itu, seolah ada dunia kecil yang damai di tengah hiruk-pikuk politik negara. Saat Prabowo rapat kabinet, Bobby akan menghilang ke halaman samping, tempat pohon beringin tua berdiri kokoh. Ia suka tidur di bawahnya, atau memanjat akar gantung yang menjuntai. Kadang, ajudan presiden ikut bermain, melemparkan bola benang atau daun-daun kering agar Bobby tetap aktif. Namun, Bobby juga punya sisi serius. Ia sangat peka terhadap suasana. Jika ada tamu negara datang dan suasana terasa tegang, Bobby akan duduk diam di pojok ruangan, mengamati tanpa bersuara. Anehnya, banyak tamu justru merasa lebih rileks saat melihat kehadiran Bobby. Bahkan Perdana Menteri Jepang pernah berkata, "Saya lebih suka rapat jika ada hewan tenang di ruangan." Ketika malam tiba dan istana sunyi, Bobby menjelajahi bagian-bagian tersembunyi dari gedung tua itu. Ia pernah ditemukan di atap timur, duduk memandangi bulan. Pernah juga muncul dari ruang bawah tanah yang gelap, mengejutkan staf kebersihan yang nyaris menjerit. Prabowo tidak melarang eksplorasi Bobby. Ia justru menyuruh staf keamanan untuk membiarkan Bobby bebas, selama tidak mengganggu jalannya pemerintahan. Bobby itu penjaga rasa. Kalau dia tenang, saya tahu semua baik-baik saja, ujarnya suatu kali saat ditanya wartawan. Kisah Bobby pun makin ramai diperbincangkan. Setiap kali terlihat di foto resmi atau video kegiatan presiden, Bobby selalu jadi sorotan. Media sosial meledak dengan meme dan pujian. Ada yang bilang Bobby membawa aura baik ke istana. Ada juga yang bercanda bahwa Bobby lebih bijaksana daripada banyak politisi. Tak hanya di dunia maya, Bobby mulai muncul di berbagai karya seni. Ada boneka Bobby, mural di dinding sekolah, hingga lagu anak-anak berjudul Bobby si Kucing Presiden. Bahkan, sebuah taman kecil di Jakarta diberi nama Taman Bobby sebagai penghormatan atas pengaruh positifnya. Meski jadi simbol nasional, Bobby tetaplah seekor kucing yang senang dielus. Di sela-sela kesibukannya, Prabowo selalu menyempatkan diri menghabiskan waktu dengannya. Ia percaya bahwa merawat makhluk kecil seperti Bobby adalah cara menjaga hati tetap manusiawi. Bobby juga mulai memahami ritme istana. Ia tahu kapan harus tenang, kapan boleh bermain. Ia tahu hari Jumat berarti Prabowo akan lebih santai dan mungkin mengajaknya duduk di teras lebih lama. Bahkan, ia tahu suara sepatu ajudan yang membawa kabar baik atau buruk. Suatu malam, hujan deras mengguyur Jakarta. Petir menyambar langit, dan listrik sempat padam beberapa detik. Di tengah gelap, Bobby berjalan pelan menuju kamar kerja presiden. Ia melompat ke pangkuan Prabowo, yang saat itu duduk sendiri membaca. Tanpa kata, Prabowo membelai bulunya. Di momen itu, keheningan menjadi bentuk komunikasi paling dalam antara mereka. Hari-hari Bobby di istana kini tak lagi sekadar perjalanan hewan peliharaan. Ia telah menjadi bagian dari dinamika kekuasaan dan kehidupan pribadi seorang presiden. Namun, di balik semua peran simbolik itu, Bobby tetap hanya ingin satu hal, berada di dekat orang yang ia percaya dan sayangi. Cerita Bobby terus tumbuh, seperti tanaman yang dirawat penuh kasih. Dan di balik dinding megah Istana Merdeka, ada seekor kucing yang setiap hari mengajarkan bahwa kekuasaan tanpa kelembutan adalah hampa. Bobby, dalam kesunyiannya, telah menjadi suara tanpa kata dari hati seorang pemimpin. Bobby dan tamu negara, hari itu Istana Merdeka tampak lebih sibuk dari biasanya. Karpet merah digelar sejak pagi, bendera negara sahabat berkibar megah di pelataran, dan pasukan kehormatan sudah berbaris rapi. Presiden Prabowo akan menerima tamu penting, presiden dari salah satu negara besar di Eropa.
Namun yang tak disangka siapapun, Bobby akan mencuri perhatian pada pertemuan tersebut. Saat tamu negara itu turun dari mobil dinas, semua kamera tertuju pada momen penyambutan resmi. Namun tiba-tiba, dari balik pot besar di sudut halaman, muncul sosok mungil berbulu, Bobby. Ia melangkah tenang, seolah tahu sedang menjadi tontonan dunia. Tanpa ragu, Bobby mendekati sang presiden tamu dan duduk di kakinya. Situasi yang awalnya formal berubah seketika menjadi lebih santai. Presiden tamu itu tertawa dan membelai kepala Bobby. Apakah ini penjaga kehormatan baru? Candanya sambil menatap Prabowo. Semua yang hadir tertawa, dan momen itu langsung menjadi viral. Foto Bobby duduk santai di samping dua kepala negara mendominasi halaman depan media esok harinya. Sejak itu, Bobby makin dianggap sebagai simbol diplomasi damai. Banyak tamu negara yang sengaja meminta bertemu Bobby. Bahkan, Perdana Menteri dari sebuah negara Skandinavia membawa hadiah, jaket kecil bertuliskan Royal Chat, dan sekarung makanan kucing organik. Bobby menerimanya dengan angkuh dan elegan. Bobby seolah tahu kapan harus muncul dan kapan harus menghilang. Ia tak pernah muncul saat sidang kabinet berlangsung atau rapat krusial. Namun, ia hampir selalu hadir di momen pertemuan santai atau kegiatan budaya. Ia jadi seperti penyeimbang suasana hati para pemimpin. Ada satu momen unik ketika Bobby tiba-tiba melompat ke pangkuan Menteri Luar Negeri saat briefing dengan delegasi asing. Sontak semua terdiam, namun menteri itu, yang dikenal sangat serius, justru tertawa. Kalau Bobby saja percaya padaku, saya yakin rakyat juga akan, ujarnya. Semua ruangan meledak dengan tawa. Pengaruh Bobby makin meluas. Di luar istana, masyarakat mulai mengaitkan berbagai peristiwa politik dengan kemunculan atau sikap Bobby. Ketika Bobby tidak muncul selama 2 hari berturut-turut, netizen mulai membuat spekulasi liar. Ada apa dengan Bobby? Bobby sakit, atau sedang protes diam? Hashtag tagar Save Bobby sempat trending di Twitter. Melihat hal ini, staf istana akhirnya menunjuk seorang pengelola khusus akun Instagram. Bobby, mereka mengunggah foto harian Bobby dengan caption lucu dan penuh pesan damai. Dalam waktu singkat, akun tersebut menembus 1 juta pengikut. Banyak yang menyebut Bobby sebagai kucing dengan diplomasi paling halus di Asia Tenggara. Anak-anak mulai mengenal politik lewat Bobby. Buku cerita, Bobby dan Istana Ajaib, diterbitkan, menceritakan kisah Bobby sebagai pahlawan yang menjaga harmoni di antara para pemimpin dunia. Buku ini menjadi bestseller di minggu pertama peluncurannya dan digunakan sebagai bahan ajar karakter di beberapa sekolah. Bobby juga menjadi inspirasi bagi para desainer lokal. Merchandise bertema Bobby bermunculan, mulai dari boneka, stiker, kaos, sampai tote bag. Sebagian hasil penjualan bahkan disumbangkan ke tempat penampungan hewan. Prabowo sendiri menyambut baik gerakan ini. Kalau Bobby bisa membantu hewan lain, itu lebih hebat dari pidato apapun, ucapnya suatu kali. Namun di balik popularitas itu, Bobby tetaplah seekor kucing biasa. Ia masih suka berjemur di lantai marmer istana, mengejar bayangan kupu-kupu, atau tidur di atas map dokumen penting. Kadang Prabowo hanya bisa menghela napas saat laporan penting terkena jejak kaki berlumpur Bobby. Tapi beliau tak pernah marah. Kedekatan Prabowo dan Bobby makin menyentuh banyak hati. Dalam satu sesi wawancara ringan, Prabowo berkata, Bobby mengingatkan saya untuk tetap rendah hati. Tidak peduli seberapa tinggi jabatan saya, di mata Bobby, saya hanyalah manusia yang memberinya makan dan kasih sayang. Suatu hari, saat langit Jakarta cerah dan istana ramai dengan upacara kenegaraan, Bobby duduk diam di depan tangga utama. Ia seolah mengawasi semuanya dengan tenang. Banyak tamu dan staf yang datang menghampiri untuk menyapa. Dalam keramaian itu, Bobby tetap tenang, seperti biasa. Kehadiran Bobby di tengah dunia diplomasi yang rumit menjadi anomali yang menyejukkan. Ia tidak berbicara, tidak memihak, dan tidak punya kepentingan. Tapi justru karena itu, Bobby menjadi simbol netralitas, ketulusan, dan kedamaian. Dalam setiap langkahnya, Bobby mengajarkan bahwa kelembutan bisa hidup berdampingan dengan kekuasaan. Pagi itu suasana Istana Merdeka sedikit berbeda. Matahari bersinar cerah, burung-burung berkicau, namun tak ada jejak Bobby. Biasanya, pada pukul 7 pagi, Bobby sudah duduk di kursi rotan di teras belakang, menanti Prabowo dengan tatapan lembut. Tapi hari itu, kursi itu kosong. Awalnya, semua staf mengira Bobby hanya sedang bermain di sudut taman seperti biasa.
Namun ketika waktu berlalu dan Bobby tak juga muncul saat sarapan, kegelisahan mulai terasa. Ajudan Presiden, Pak Arwan, memerintahkan pencarian kecil di sekitar istana. Beberapa staf menyisir taman, lorong, balkon, dan bahkan garasi tua. Presiden Prabowo tampak tenang, tapi dari sorot matanya jelas ada kekhawatiran. Dia tidak pernah pergi sejauh ini tanpa kembali, ucapnya lirih. Makan pagi ditunda, semua rapat diundur. Kucing kecil itu bukan sekadar hewan peliharaan, ia adalah bagian dari kehidupan istana. Pencarian diperluas, CCTV dicek. Terakhir Bobby terlihat lewat kamera tengah malam, melangkah pelan menuju sisi barat taman istana yang berbatasan langsung dengan kompleks museum. Setelah itu, jejaknya hilang. Tidak ada rekaman dia kembali ke dalam gedung utama. Media sosial cepat menangkap kabar ini. Tagar-tagar Bobby hilang langsung trending. Ribuan orang menulis doa, ada yang menyebarkan foto Bobby sebagai bentuk pencarian massal. Bahkan beberapa artis membuat video ajakan mencari Bobby. Warga sekitar istana diminta melaporkan jika melihat kucing belang 3 dengan kalung perak berinisial B. Hari berlalu, Bobby belum kembali. Prabowo tampak lebih pendiam dari biasanya. Dalam rapat terbatas, ia tak bicara banyak. Wartawan yang biasa menyapa saat keluar masuk istana juga tak lagi melihat senyuman hangatnya. Prabowo bahkan membatalkan satu kunjungan luar kota. Staf istana menyadari, kehilangan Bobby bukan sekadar kehilangan seekor kucing. Ini adalah kehilangan bagian dari keseharian, simbol kedamaian di tengah kerasnya dunia politik. Istana terasa lebih sunyi, lebih kaku, tanpa si penjaga lembut itu. 3 hari setelah hilangnya Bobby, seorang penjaga gerbang belakang menemukan sesuatu. Di bawah bangku taman kecil, tersembunyi di balik semak lebat, ada Bobby, terluka. Tubuhnya lemah, penuh goresan, dan tampak ketakutan. Diduga, ia sempat terjebak di sela pagar besi belakang dan berusaha keluar, namun tertahan semak berduri. Bobby segera dibawa ke klinik hewan istana. Tim dokter hewan berjibaku merawatnya. Prabowo datang sendiri ke ruang perawatan. Ia duduk diam di lantai, memegang cakar kecil Bobby yang kini lemah. "Maafkan saya, Nak, saya tak menjagamu dengan baik," bisiknya. Berita tentang ditemukannya Bobby langsung meledak di media. Rakyat bersorak gembira. Tagar-tagar Bobby kembali menggantikan tagar sebelumnya. Ribuan pesan ucapan selamat berdatangan, seolah seekor kucing telah menjadi lambang harapan dan kebersamaan bagi seluruh bangsa. Selama 2 minggu Bobby menjalani pemulihan. Ia dijaga ketat, hanya orang tertentu yang boleh masuk ke ruang rawat. Presiden sendiri mengatur jadwalnya agar bisa menemani Bobby setiap sore. Ia membaca dokumen negara sambil duduk di samping tempat tidur Bobby, mengelus perlahan bulu lembutnya. Di tengah masa pemulihannya, Bobby menunjukkan sisi baru, ia menjadi lebih pendiam, lebih waspada. Namun tatapannya pada Prabowo masih sama, penuh rasa percaya. Dokter mengatakan butuh waktu agar Bobby kembali lincah seperti dulu. Tapi satu hal yang pasti, semangat hidupnya masih kuat. Peristiwa ini mengubah cara pandang banyak orang terhadap Bobby. Ia bukan hanya simbol manis dan lucu, tetapi juga makhluk yang rentan, bisa terluka, dan butuh perlindungan. Banyak keluarga mulai mengajarkan anak-anak mereka untuk lebih sayang pada hewan, terinspirasi dari kisah Bobby. Prabowo kemudian mengeluarkan kebijakan nasional, peningkatan dana perlindungan satwa dan peningkatan fasilitas adopsi hewan liar. Ia menyebutnya, inspirasi dari Bobby. Rakyat menyambut dengan antusias. Banyak tempat penampungan hewan yang mulai diperbaiki, dan angka adopsi hewan melonjak tinggi. Saat akhirnya Bobby mulai kembali berjalan pelan di lorong istana, semua orang menyambutnya dengan gembira. Staf keamanan, juru masak, hingga menteri yang jarang senyum pun ikut tersenyum hari itu. Bobby, sang penjaga kecil, telah kembali. Ia tak lagi sering berlari kencang seperti dulu, namun kehadirannya tetap memancarkan ketenangan. Di wajah Prabowo, terlihat kebahagiaan sederhana. Seolah Bobby adalah satu dari sedikit hal yang membuat istana terasa seperti rumah. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah 3 minggu, Bobby kembali tidur di atas berkas kerja presiden. Prabowo tak mengusirnya, hanya menggeser map pelan dan berkata, "Kamu istirahat di sini saja. Negara bisa menunggu. Kalau kamu merasa cerita ini menyentuh dan penting untuk disuarakan, bantu kami dengan like, komentar pendapatmu di bawah, dan jangan lupa subscribe agar kisah-kisah inspiratif lainnya terus hadir di layar kamu." Terima kasih.
Salam bahagia sahabat online.